Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-46 ya. Kita baca beberapa bagian firman Tuhan ini. Ya, mari kita melihat firman Tuhan. Mulai dari ayat pertama kita baca sampai ayat yang ke-11 ya. Ayat pertama sampai 11. Ini para dewa Babel tidak berdaya. Ayat yang pertama 1, 2, 3. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lemah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagian ini kita melihat bagaimana Allah yang mengingatkan umat itu dan menunjukkan perbandingan Allah itu sendiri dengan Allah-Allah yang mereka buat, yaitu dewa-dewa ya. Nah, dimulai dari ayat pertama dan kedua rupanya hukuman bagi bangsa Yehuda karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala ya. Dikatakan dewa Bel, dewa Nebo, di mana sekarang mereka? Ya, patung-patungnya diangkut dan menjadi apa ya, diarak begitu saja. Dan ada di antara mereka yang membuat bahan-bahan dari emas, kemudian dibentuk sedemikian rupa, diberikan di satu tempat dan tidak bergerak kemana-mana, tetapi tetap disembah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Tuhan katakan kepada umat itu supaya ya mereka sadar bahwa tidak bisa dibandingkan Allah yang mereka sembah, yang membawa mereka keluar dari Mesir dengan Allah-Allah lain ya.
Maka di ayat 5 berkata begini, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Apa bisa kita samakan Allah yang hidup dengan Allah-Allah yang lain, dengan dewa-dewa yang lain? Ya, tidak bisa. Ya, dibandingkan di sana, ada orang yang menganggap itu Allah ya, tapi mereka membuat sesuatu dari emas, ya, buat dikatakan mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu menyembah dan juga sujud kepadanya. Jadi Allah memperingatkan umat itu bahwa ternyata apa yang kalian lakukan ya dengan menyembah benda-benda itu ya, yang kalian buat seperti itu memang tampaknya indah, kemudian kalian taruh di satu tempat ya, dan tidak bisa berpindah tempat kecuali kalau dipindahkan oleh manusia. Nah, yang begitu kok kalian sembah gitu ya. Jadi Tuhan ingatkan mereka bahwa dulu kalian lakukan itu dan kalian berseru kepada dewa-dewa itu, tetapi dewa-dewa itu tidak bisa menolong kalian, ya, tidak bisa menolong umat. Nah, karena penyembahan berhala ini salah satu alasan yang paling kuat di mana Allah akhirnya menghukum umat itu, membuang ke Babel, ya, karena mereka menyembah berhala, ya, mereka meninggalkan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di bagian lain, firman Tuhan membandingkan bahwa mereka berzina, ya, bersundal, ya, kalau kita lihat dalam kitab Hosea, bersundal artinya selingkuh, ya, datang kepada ilah-ilah lain, dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Memang mereka sudah diperingatkan untuk bertobat, tetapi mereka mengeraskan hati sehingga Tuhan telah berbicara, memberitahukan apa yang akan terjadi, dan apa yang akan dilakukan itu pasti dilakukan. Ya, dan itu sudah terjadi di mana tahun 586 sebelum Masehi, akhirnya kan Yehuda dibuang ke Babel, ya. Dan dikatakan apa di sini bahwa keputusanku, kata Tuhan, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya, aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi waktu Yesaya berbicara memang masih ada waktu kurang lebih 100 tahun berikutnya baru tergenapi apa yang dia sampaikan. Tetapi firman Tuhan pasti terjadi. Ya, nubuatan ini pasti digenapi. Jadi apa yang Tuhan sudah katakan pasti terjadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik juga bahwa janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka kemudian akan terlantar, ya. Mereka akan binasa semua. Tetap mereka dalam pemeliharaan Tuhan walaupun nanti mereka ada dalam pembuangan. Nah, bagi umat Allah, ya, Allah itu sangat mengasihi, sangat peduli, ya. Jadi disiplin tadi bukan untuk membinasakan mereka, tetapi supaya mereka bertobat. Nah, coba kita melihat ayat 3 dan 4, betapa baiknya, ya, Tuhan kita, betapa baiknya Allah itu bagi umatnya dan bagi kita sekalian sampai saat ini yang percaya kepadanya. Di ayat 3 berkata, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Nah, yang tinggal dari keturunan Israel, karena 10 suku yang ada di daerah utara, kerajaan utara atau Israel kan sudah dibuang sebelumnya, ya, sudah dibuang ke Asyur, ya, tahun 722, ya, sebelum Masehi. Sudah terlebih dahulu mereka mengalami hukuman itu karena memang kerajaan utara atau Israel itu sangat-sangat melakukan dosa, ya. Mereka keras, kejam, dan penyembahannya berbeda dengan orang Yehuda. Mereka buat penyembahan tersendiri, ya, dan benar-benar meninggalkan Tuhan. Nah, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu.
Ya, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi sekalipun umat ini menyakiti hati Allah, mendukakan hati Allah, Allah tidak bisa ingkar janji bahwa ya janji Allah adalah memelihara umat ini, ya, menjadikan umat ini menjadi umat pilihan, umat kesayangannya, dan menjadi umat yang akan Tuhan pakai untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Jadi apa yang sudah Tuhan janjikan tidak mungkin Tuhan batalkan. Ya, jadi umat ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan, ya, menanggung kamu terus dan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini luar biasa. Allah kita Allah yang sangat-sangat mengasihi umatnya, ya, Allah yang baik, ya, sekalipun umat itu berdosa, ya, Tuhan masih beri waktu atau kesempatan kepada mereka untuk bertobat, ya, supaya kembali kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi juga dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan ini juga janji buat kita bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Amin. Saudara, Bapak, Ibu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin pernah kita melakukan hal yang salah, ya, dosa yang kita lakukan, tetapi itu tidak akan menghancurkan hidup kita manakala, ya, Tuhan tegur, Tuhan ingatkan, Tuhan disiplin, dan kita responi dengan respon yang positif, yaitu mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan bertindak, ya, bertindak untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, ya, meninggalkan dosa. Jadi bertobat. Jadi orang yang bertobat, ya, layak di hadapan Allah dan Allah akan memberkatinya. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah tidak dapat dibandingkan dengan Allah-Allah lain. Jadi satu kesia-siaanlah kalau kita mencari pertolongan kepada ilah-ilah zaman ini, ilah-ilah lain atau penyembah-penyembahan yang lain. Hanya satu yang harus kita sembah, hanya kepada satu pribadi kita datang memohon pertolongan, hanya kepada satu pribadi kita berharap, ya, dan pengharapan kepadanya tidak akan mengecewakan, ya, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dia Allah yang mengasihi kita dan kita tidak bisa bandingkan dengan Allah yang lain, tidak bisa. Ya, mungkin kita melihat, ya, ada kekuatan lain, ya, tetapi itu bukan dari Allah, ya. Kekuatan yang di luar daripada Yesus, ya, daripada Tuhan sendiri. Kalau ada, ya, yang mau mencoba melebihi kekuatan daripada Tuhan, itu bersumber dari kuasa kegelapan. Ya, ingat bagaimana, ya, Lucifer jatuh ke dalam dosa itu, ya, karena dia ingin menyamai yang maha tinggi. Jadi mau menguasai atau mau melebihi, dan itu kesombongan itu, ya. Dan dia tidak akan mampu, karena segala kuasa ada pada Yesus. Yesus sudah mengatakan hal itu, segala kuasa ada padaku, kata Yesus. Ya, tidak ada kuasa yang bisa menandingi kuasanya. Ya, kita bersyukur dan tetap mempertahankan iman kita. Ya, di ayat 9 berkata begini, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya aku Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, ya. Jadi tidak ada yang seperti Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah kita, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal itu, ya, Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Ya, Dia Maha Kuasa. Dia secara usul dia akan melakukan apa yang sudah dia rancangkan, dan waktu dia merancangkan sesuatu yang akan terjadi, dia beritahu sebelumnya. Nah, itu yang disebut nubuatan, ya. Dan almarhum, ya, dulu almarhum Pak Kris Marantika, pendiri STII, pernah berkata bahwa waktu kami belajar, beliau berkata begini, 2/3 dari nubuatan sudah digenapi. 2/3, kalau kita baca Alkitab itu 2/3 dikatakan dari apa yang dinubuatkan oleh firman Allah itu sudah terjadi. Berarti kita menunggu 1/3 lagi. Kalau 2/3 sudah digenapi,
bagaimana mungkin kita meragukan yang sepertiga lagi yang akan digenapi, pasti digenapi. Dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Jadi aku akan melaksanakannya, ya. Apa yang telah dirancangkan Allah, apa yang telah diberitahukan sebelumnya bahwa akan terjadi. Ada banyak hal yang akan terjadi, sepertiga lagi, ya. Dan itu pasti terjadi. Jadi firman Tuhan ya dan amin. Allah tidak pernah ingkar janji dan Dia Allah yang berkuasa. Intinya adalah jangan pernah meninggalkan Allah yang hidup, jangan pernah menyangkal iman percaya kita, ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan kita, ya. Jangan tergoda dengan pengajaran-pengajaran yang lain, tetapi tetaplah menyembah Dia, ya. Percaya kepadanya karena tidak ada Allah seperti Dia. Mau disamakan dengan apa? Ya, mau disamakan dengan siapa? Mau disamakan dengan bentuknya apa, bendanya apa, kuasanya apa? Tidak ada. Ya, segala kuasa ada pada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan yang menarik bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk, ya, menjemput saleh-salehnya, dan juga Dia sebagai hakim yang adil, raja di atas segala raja. Jadi bersyukur kita memiliki Allah yang hidup, kita tahu Dia berkuasa atas segalanya, dan tidak sia-sia kita datang kepadanya. Tetaplah berjalan bersama dengan Kristus, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, jangan kepada Tuhan-Tuhan yang lain, tetapi hanya Dia, Allah yang maha kuasa itu. Ya, hanya kepada Tuhan kita datang, memohon pertolongannya, memohon berkatnya, dan hanya Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menguatkan iman percaya kita. Jangan pernah meragukan kuasa Allah di dalam perjalanan hidup kita. Apapun beban, pergumulan, persoalan kita, Dia sanggup menolong. Apa yang kita rindukan ketika kita berdoa, meminta kepadanya, Dia akan kabulkan tepat pada waktunya. Ya, waktunya Tuhan, ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita renungkan, ya, menguatkan iman kita untuk kita tetap percaya kepadanya, berserah kepadanya, ya. Yang bergumul masalah ekonomi, minta kepada Tuhan, Tuhan akan berkat. Yang sedang mencari pekerjaan akan didapatkan, ya. Tuhan akan berikan. Yang bergumul masalah kesehatan, ya, ada hamba Tuhan yang sakit, Pak Kade, Pendeta Kade Wismaya, Tuhan memberkati, beri kesembuhan. Evangelis Ibu Ahad, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, percaya. Kita akan berdoa. Dan setiap saudara-saudara yang mungkin ada yang sakit saat ini, ya, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan, ya, jangan sedih, jangan kecewa, tetapi datang kepada Tuhan. Ya, masalah-masalah pergumulan dalam keluarga, rumah tangga, ya, bawa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan juga terus kita berdoa, menyerahkan bangsa dan negeri kita, ya, ke mulut yang ada, situasi ekonomi sekarang, kita terus doakan supaya Tuhan memulihkan, ya. Pelayan-pelayan Sinam bisa berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah dibagikan. Mari kita berdoa bersama-sama.